Selamat pagi anak-anak kelas 5, berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar PPKN. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu keragaman sosial dan hasil kebudayaan daerah. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Tahukah kalian tarian tersebut berasal dari mana? Ya, tarian tersebut merupakan tarian tradisional daerah Bali. Setiap daerah memiliki tarian unik yang berbeda dan menjadi ciri khas masing-masing. Tidak hanya tarian, senjata, alat musik, tradisi, bahkan adat istiadatnya pun berbeda. Setiap daerah memiliki hubungan sosial budaya masyarakat yang berbeda-beda. Pada pelajaran hari ini, kita akan mempelajari keragaman sosial dan hasil kebudayaan daerah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman sosial. Masyarakat Indonesia mendiami ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki penduduk dengan suku, agama, dan mata pencaharian yang berbeda-beda. Bagi masyarakat di Pulau Kalimantan, memiliki sungai yang lebar dan berarus tenang, sehingga banyak digunakan untuk pasar terapung. Sedangkan masyarakat suku Asmat mendiami Pulau Papua. Selain itu, sebagian besar pembangunan berada di Pulau Jawa. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai pegawai di perkantoran. Sedangkan mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu. Keberagaman sosial termasuk kekayaan bangsa dan sudah semestinya kita banggakan. Untuk itu, kita harus menyikapi keberagaman sosial dengan bijaksana agar tidak terjadi perpecahan. Kondisi Indonesia berupa negara kepulauan membuat masyarakatnya hidup berkelompok. Kelompok masyarakat tersebut kemudian membentuk suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, susunan masyarakat, dan adat istiadat. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu suku Jawa, suku Bali, suku Toraja, dan suku Asmat. Perbedaan yang dimiliki masing-masing suku harus disikapi sebagai keberagaman yang indah. Meskipun memiliki perbedaan, setiap suku harus saling menghormati dan menghargai. Dengan demikian, kita bisa menghindari terjadinya perpecahan bangsa. Selanjutnya yaitu keberagaman agama. Setiap penduduk diberi kebebasan untuk menganut dan beribadah sesuai dengan agama serta kepercayaannya masing-masing. Setiap penduduk harus saling menghargai dan menghormati. Sikap yang dapat kita terapkan dalam menyikapi hal tersebut adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai adanya perbedaan agama di antara penduduk. Toleransi ditunjukkan dengan cara saling menghormati adanya keberagaman tersebut. Sikap toleran bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Toleransi beragama dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tentu memiliki teman yang berbeda agama dan suku denganmu. Bertemanlah dengan mereka tanpa membedakan suku dan agamanya. Selanjutnya adalah keberagaman mata pencaharian. Setiap manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari disebut mata pencaharian. Jenis mata pencaharian penduduk di suatu wilayah menyesuaikan kondisi wilayahnya. Masyarakat di daerah dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mata pencaharian masyarakat di daerah dataran rendah antara lain pekerja kantoran, pekerja pabrik, dan pedagang. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai biasanya bekerja sebagai nelayan dan petani garam. Perbedaan mata pencaharian di setiap wilayah membuat setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Masyarakat di daerah dataran tinggi dapat memperoleh ikan dari masyarakat pesisir,
Begitu juga sebaliknya, perbedaan mata pencarian pun membuat mereka saling bekerja sama. Misalnya, petani dapat bekerja sama dengan pedagang untuk menyalurkan hasil pertanian mereka kepada konsumen. Kebutuhan setiap penduduk dapat terpenuhi berkat kerjasama seperti ini. Hasil keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama ada alat musik daerah, kedua pakaian adat, ketiga rumah adat, keempat lagu daerah, kelima tarian daerah, keenam senjata tradisional. Nah, mari kita simak hasil keberagaman budaya di Indonesia dalam hal alat musik daerah. Gambar yang pertama ini adalah alat musik daerah yang dinamakan gendang atau kendang. Kendang adalah alat musik tradisional berasal dari Sunda, namun masyarakat Jawa sering menyebutnya gendang. Selanjutnya ada alat musik daerah bernama tifa. Tifa adalah alat musik tradisional khas Papua berbentuk seperti kendang, namun bentuknya seperti tabung. Alat musik tifa dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik tifa juga seringkali dihiasi oleh ukiran-ukiran khas Papua. Selanjutnya adalah alat musik rebab. Alat musik rebab merupakan alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Bentuk alat musik satu ini mirip seperti busur dan panah. Sebagai alat musik khas adat Sunda, memang ada nuansa oriental yang kental pada rebab, yakni cara memainkannya dengan cara digesek menyerupai biola. Selanjutnya adalah alat musik saluang. Alat musik ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang mempunyai jenis bunyi yang berasal dari hembusan angin. Cara menggunakan saluang yaitu ditiup dan lubang yang ada di salung digunakan untuk mengatur nada dan jari-jari tangan berfungsi untuk menutup. Alat musik ini seperti seruling. Selanjutnya adalah tehyan. Tehyan berasal dari ibu kota Jakarta yang mempunyai jenis suara seperti kordofon. Alat musik ini dibunyikan dengan cara digesek di bagian dawai atau senarnya. Alat musik ini cara memainkannya hampir sama seperti memainkan biola. Selanjutnya adalah sampe. Alat musik ini berasal dari Kalimantan Timur. Cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara dipetik bagian senarnya. Selanjutnya adalah hasil keberagaman budaya di Indonesia dalam hal pakaian adat. Yang pertama, ini adalah gambar pakaian adat Bundo Kanduang. Bundo Kanduang merupakan pakaian adat dari Provinsi Sumatera Barat. Busana tradisional ini memiliki warna mencolok yang dipengaruhi oleh budaya Melayu, Arab, dan Cina. Selanjutnya adalah pakaian adat bernama tulang bawang. Tulang bawang ini adalah pakaian adat khas Lampung, didominasi dengan kain berwarna putih dengan tutup kepala. Pria akan menggunakan kain tapis sebagai penutup kepala, sedangkan perempuan akan menggunakan siger atau mahkota emas. Selanjutnya adalah beskap dan kebaya. Jika kebaya dipakai oleh wanita, maka beskap adalah baju adat khusus untuk pria. Baju ini biasanya dipasangkan dengan jarik sebagai bawahan. Jarik merupakan kain, umumnya adalah kain batik, yang dililitkan untuk menutupi kaki. Pakaian adat ini berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya adalah pias agung. Pias agung ini merupakan pakaian adat khas Bali. Dengan busana atau pakaian adat ini akan selalu menarik perhatian masyarakat, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Selanjutnya adalah hasil keberagaman budaya Indonesia dalam hal rumah adat. Yang pertama ada rumah adat bernama Krong Badi. Rumah adat ini berasal dari Aceh. Selanjutnya adalah rumah adat Kajang Leko. Rumah adat Kajang Leko berasal dari Jambi. Berikutnya adalah rumah adat Kebaya.
Rumah adat ini berasal dari Betawi. Selanjutnya adalah rumah adat Panjang. Rumah adat Panjang ini berasal dari Kalimantan Barat. Selanjutnya adalah Dolo Hupa. Dolo Hupa ini adalah nama rumah adat yang berasal dari Gorontalo. Selanjutnya yang terakhir yaitu Gapura Candi Bentar. Gapura Candi Bentar ini adalah nama rumah adat yang berasal dari Bali. Berikutnya adalah lagu daerah. Yang pertama ada lagu daerah berjudul Ayam Den Lape. Lagu ini berasal dari Sumatera Barat. Lagu Injit-Injit Semut berasal dari Jambi. Lagu Keroncong Kemayoran berasal dari DKI Jakarta. Berikutnya adalah lagu Bubui Bulan berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya Janger Dewa Ayu. Lagu daerah berasal dari Bali. Dan yang terakhir lagu daerah Cik Cik Periuk berasal dari Kalimantan Barat. Berikutnya adalah hasil keberagaman budaya di Indonesia dalam hal tarian daerah. Nama tarian daerah berasal dari Aceh yaitu tari saman. Tari topeng berasal dari DKI Jakarta. Tari kecak berasal dari Bali. Tari gong berasal dari Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah tari kipas berasal dari Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir ada tari suwangi berasal dari Papua. Tari saman yang berasal dari Aceh ini memiliki makna ajakan untuk berbuat baik. Tari topeng yang berasal dari DKI Jakarta yang dipertunjukkan dengan tujuan untuk menyampaikan nasihat atau kritik kepada masyarakat. Selain itu, tari kecak dari Bali menceritakan kisah Ramayana. Tari gong dari Kalimantan Timur menggambarkan kelembutan seorang wanita. Tari kipas dari Sulawesi Selatan memiliki makna kemahiran seorang gadis. Sedangkan tari suwangi yang berasal dari Papua mengisahkan kesedihan akibat kepergian anggota keluarga. Selanjutnya yang terakhir yaitu hasil keberagaman budaya di Indonesia dalam hal senjata tradisional. Berikut ini adalah senjata tradisional bernama rencong berasal dari Aceh. Ada senjata tradisional karih berasal dari Sumatera Barat. Ada senjata tradisional bernama kujang yang berasal dari Jawa Barat. Ada golok ciomas berasal dari Banten. Mandau dari Kalimantan. Dan yang terakhir adalah badik berasal dari Sulawesi Barat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi kita hari ini tentang keragaman sosial dan hasil kebudayaan daerah. Setelah ini, nanti kalian akan mengerjakan soal latihan yang menggunakan Google Form. Terima kasih untuk anak-anak semuanya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih.